Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat-sehat aja di rumah dan selalu tetap di rumah ya. Jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Oke, berjumpa dengan Bapak Muhammad Zainul Abidin, biasa panggil Pak MZ. Untuk di kelas 9 sendiri, Bapak ini perdana masuk ya. Sebelumnya di kelas 8 kita belum pernah berjumpa. Bapak mengajar mata pelajaran IPA, khususnya untuk kelas 9 seluruhnya. Materi hari ini yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai sistem reproduksi pada manusia. Ya, kalian kalau dengar sistem reproduksi pasti semangat, tapi jangan berpikir negatif ya. Oke, hari ini materinya ada dua, yaitu pertama mengenai pembelahan sel dan yang kedua mengenai struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. Untuk pembelahan sel itu tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan fase-fase yang terjadi pada pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan ciri setiap fase yang terjadi pada pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan karakter atau sifat sel anakan yang terbentuk dari hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Untuk materi yang kedua, yaitu struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan struktur organ-organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi dari organ-organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat penjelasan Bapak berikut ini. Sistem reproduksi pada manusia. Pada bab 1 ini, pertemuan pertama kita akan membahas mengenai pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Oke, kita masuk saja ke bagian pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan penting sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Ada 2 jenis pembelahan sel. Pertama adalah mitosis, dan yang kedua adalah meiosis. Kita bahas di bagian berikutnya. Pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N, atau disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertumbuhan yang biasa disebut dengan interfase dan fase pembelahan. Pada fase pembelahan mitosis ada 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Biasanya Bapak menyingkatnya dengan profesor, mencari, anak, telantar. Oke. Fase pertumbuhan untuk interfasenya, tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel atau bentuknya ya. Terdiri atas 3 fase, yaitu G1 atau GAP1, S sintesis, dan G2 atau GAP2. Itu terlihat pada gambar ini ya. Nah, ini G1, ini S, dan ini G2. Keterangan G1, terjadi perbentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Pada S, terjadi proses replika DNA. Dan sedangkan pada G2, terjadi pertumbuhan organel. Oke, lanjut. Fase pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis, fase yang pertama adalah profase. Di situ kita dapat melihat ada 5 hal yang terjadi. Benang-benang kromatid memendek dan menebal membentuk kromatid. Ya. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleus menghilang.
Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Fase yang kedua adalah metafase. Di sini ada 4 hal yang terjadi. Terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas, ya. Kromosom berada di daerah ekuator sel, nih. Nah, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel, ya. Di dalam ini gambarnya nanti bisa dilihat juga di buku paket, ya. Kemudian fase yang ketiga adalah anafase. Benang-benang spindel memendek, ya. Kromatid menuju kutub yang berlawanan, saling berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis, ya. Sitokinesisnya baru dimulai pada bagian anafase. Berikutnya telofase, bagian terakhir, ya. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan, masing-masing terbagi 2. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis berhenti atau selesai, ya. Terbentuklah 2 sel anakan yang sifatnya sama dengan sel induknya. Kemudian yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk atau setengah sifat induknya, ya. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, beda seperti mitosis yang aseksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau istilahnya gametosis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid, yaitu N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan, interfase, seperti pada tahap pembelahan mitosis juga, ya. Jadi pada pembelahan meiosis ada 2 kali pembelahan meiosis terjadi, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, kita lanjut. Fase meiosis yang pertama, yaitu pada profase ada 4 yang terjadi. Membran inti mulai menghilang, terbentuk gelondong pembelahan, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid, ya. Oke, berikutnya metafase 1. Kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub, ya. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer, terikat benang. Oke, lanjut. Anafase 1. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, ya. Bagi 2. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid, ya, 2N menjadi N. Fase berikutnya adalah telofase 1. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleus mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian, ya, terbagi 2, ya. Bagi 2 di tangga ini. Sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid, ya, setengah sifat induknya atau N. Lanjut ke meiosis yang kedua. Profase 2, membran nukleus dan nukleus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol, ya. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Masuk ke bagian berikutnya, metafase 2. Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid.
tertarik ke bidang ekuator ya, tertarik ke sana. Terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Lanjut, anafase 2. Spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan ya, berlawanan anak. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Oke, lanjut. Proses yang terakhir, kromatid dalam fase 2 ya. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid ini ya. 1, 2, 3, dan 4. Jadi pada pembelahan meiosis itu menjadi 4 sel anakan yang bersifat haploid, setengah sifat dari induknya. Oke, itu tadi materi kita mengenai pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pertanyaan pertama dari Bapak, apa perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis? Bisa kalian kerjakan di buku latihan kalian ya nak. Nanti difoto, dikirim melalui WA pribadi Bapak. Oke, kita lanjut ke bagian B. Struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Di sini kita membahas yang pertama, organ reproduksi laki-laki yang berjumlah sekitar 16 dan organ reproduksi perempuan yang berjumlah sekitar 9 ya. Nanti di bagian berikutnya di sini kita lihat 8, nanti di bagian berikutnya ada 9. Ini adalah bagian-bagian yang sangat sensitif untuk kalian, terutama bagian perempuan ya kalau ini dibahas. Jadi jangan terlalu berpikiran negatif karena ini penting untuk dipelajari. Oke. Struktur organ reproduksi manusia terdiri atas organ reproduksi atau alat kelamin luar dan dalam. Alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh atau dapat diamati secara langsung. Nah, jangan dilihat langsung juga, jangan kalian lihat langsung ya. Anda biasanya lihatnya. Oke, alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Itu bagian dalamnya ya anak-anak. Kalau bagian luarnya udah tahulah semuanya. Dan jangan saling intip ya, tidak boleh karena berdosa. Oke, bagian 3-nya, proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan pembelahan sel yang kita pelajari tadi. Oke, kita lanjut. Organ reproduksi laki-laki. Nah, ini ada bagian-bagiannya, kalian bisa baca sendiri. Itu jelasnya nanti di buku paket juga tersedia ya, nah. Bapak tidak terlalu panjang di sini. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Organ reproduksi perempuan. Nah, ini tadi Bapak bilang ada 9 di sini. Jadi juga bisa kalian lihat di buku paket. Dipelajari lebih mendalam ya. Bapak hanya sekilas saja. Karena nanti dari pertanyaan juga Bapak akan ajukan supaya kalian lebih paham. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Pertama itu namanya spermatogenesis. Pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis ya. Yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma atau ada bahasa lainnya semen ya. Di sini spermatogenium melalui pembelahan meiosis sebanyak 2 kali sehingga menghasilkan 4 spermatozoa. Ya anak-anak ya, ada 4 spermatozoa, 1 spermatogenium menghasilkan 4 spermatozoa atau sperma ya. Pada perempuan itu namanya oogenesis, yaitu berlangsung peristiwa genesis proses pembentukan sel telur atau ovum, yaitu oogenium menjadi ovum ya. Di sini kita lihat cuma ada 1 ovum setelah terjadi pembelahan meiosis dan meiosis 2. Karena selebihnya ada 3 badan kutub ya. Di sini 1, 2, 3 sedangkan satunya namanya adalah ovum atau sel telur. Pada perempuan normal, setiap bulannya menghasilkan 1 buah sel telur.
Oke, itu dia, tidak terlalu panjang. Karena nanti bagian lebih lengkapnya dapat kalian lihat pada jawaban yang dari pertanyaan yang Bapak kasih ini. Pertanyaan 2, tuliskan bagian-bagian alat reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya ya. Ingat, tadi bagian alat reproduksi laki-laki ada 16, ditulis beserta fungsinya, dan bagian wanita ada 9 beserta fungsinya. Sama seperti pertanyaan 1, dikerjakan di buku latihan. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirim melalui WA pribadi Bapak. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak. Semoga kalian bisa paham apa yang Bapak sampaikan. Dan tadi juga Bapak selipkan 2 pertanyaan yang bisa kalian kerjakan di buku latihan ya. Oke, untuk hari ini rasa Bapak sudah cukup. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Ingat, jangan putus belajar karena COVID, tapi belajarlah untuk memutuskan rantai mata COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.